Sampai pada saat terjadi perang Uhud. Perang Uhud, salah seorang sahabat sudah kering tenggorokannya karena mungkin panasnya juga racun-racun daripada tombak, racun panah, racun pedang yang menusuk sekujur tubuhnya. Akhirnya dia minta air. Hanya setengah gelas itu air. Tapi ketika dia sudah angkat gelas itu ke bibirnya, ada yang minta, berikan saya minum seteguk air saja. Diberikan lagi. Yang kedua ini, begitu diangkat oleh si kedua ini, lagi berkata yang ketiga, berikan saya seteguk air. Sampai 150 orang. Sampai 150 orang itu dengan air yang setengah gelas. Berarti air yang setengah gelas ini telah membuat 150 orang dapat pahala. Orang-orang tua kita mengatakan, rezekin manuk dek nuah bau berubah tipak bersin bebek. Rezeki bebek dan ini berubah jadi rezeki manuk. Lamun memang rezeki manuk ya manuk, walaupun kita kasih terlebih dahulu itu itik. Sebenarnya bukan itik itu yang punya rezeki, tapi adalah manuk ini. Begitu juga sebaliknya. Dari ajaran orang tua kita, leluhur kita yang sangat-sangat sederhana itu ternyata dasar kuatnya daripada ilmu-ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Kita ingat kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru Mustafa Kediri, kakak daripada Guru Ibrahim. Beliau itu apapun dibawakan oleh orang untuk dijual pasti dibeli. Dia beli dia. Walaupun pernah satu saat katanya ada orang yang datang membawa roda cikar hanya sebelah, cikar gerotak itu. Dia beli oleh beliau. Dia beli, tidak pernah dia berniat saya beli sekarang ini nanti pada satu saat saya cari laba. Niatnya yang pertama adalah untuk menolong orang ini. Dia mungkin sangat butuh sampai dia tidak malu menjual hanya sebelah roda cikar. Dia beli dengan harga berapapun ditawarkan, tidak pernah dikurangi. Berapa yang ditawarkan itu sudah dikasih. Tapi pada saatnya ada saja yang mencari roda cikar itu untuk dibeli, dibutuhkan oleh orang dan mendapatkan laba yang begitu besar. Dan ketika mendapatkan laba banyak, beliau itu tidak menjadikan menjadi kekayaannya, tapi dia jadikan terus untuk bersedekah. Paling hanya 3% yang diambil itu untuk menjadi tambahan hartanya. Jadikan orang-orang soleh, para sufi itu bagaimana dia berusaha untuk tidak memiliki kemauan. Tidak memiliki kemauan. Kalau dia memiliki kemauan, bisa saja nanti dia dikatakan sebagai penyembah kemauannya. Dia menyekutukan Allah dengan kemauan sendiri, yang dibahasakan oleh Allah Ta'ala dengan kata hawa. Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu siapa itu yang menjadikan Tuhannya itulah keinginan sendiri? Nah, oleh sebab itu dia berjuang untuk tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan. Sampai-sampai ingin untuk mendapatkan ridha Allah pun dia tidak mau. Tidak mau. Nah, ini orang-orang yang seperti itu. Tidak berkeinginan untuk mendapatkan ridha Allah sekalipun cinta Allah dia. Karena apa? Kalau dia itu memiliki satu keinginan untuk mendapat ridha Allah, dia dikatakan su'ul adab, mendahului Allah. Lalu bagaimana kalau kita elahkan dia? Kemauan itu kan diberikan oleh Allah misalnya. Dia diberikan oleh Allah itu kemauan, makanya dia punya kemauan. Nah, jadi mereka bilang apa? Kalau memang dia sadar bahwa kemauannya diberikan oleh Allah, maka tentu kemauannya itu adalah tidak punya kemauan. Tuan Guru kita yang telah mendahului, semoga Allah menerima segala macam amal saleh, amal jariah, amal ibadahnya. Lalu Allah mengampuni segala kesalahan dan keliruannya, segala dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kubur-kubur beliau-beliau menjadi taman-taman surga, bukan jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan kita sebagai murid-murid beliau ini ditakdirkan menjadi pewaris ilmu yang barakah, bermanfaat dunia akhirat. Kelak
kita dimasukkan ke dalam Jannatul Firdaus setelah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Untuk para kedua orang tua kita yang telah mendahului, para kakek dan nenek kita, para bibi dan paman-paman kita, keluarga-keluarga dekat kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala macam amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahan dan keliruannya diampuni, jadikan kubur-kubur mereka jadi taman-taman surga, bukanlah jurang-jurang neraka. Dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua keluarga kita yang sakit diberikan kesehatan, yang susah dijadikan senang, yang kesulitan dijadikan mendapatkan kemudahan, yang sengsara dibahagiakan, yang musafir mencari rezeki, mencari ilmu, ataupun yang bermusafir untuk ziarah ke makam Rasulullah, berumrah, ataupun untuk silaturahim diberikan kemudahan untuk menjalankan musafir mereka, dijauhkan daripada fitnah dan bala, lalu kembali masing-masing kampung halaman dalam keadaan sehat walafiat jasmani nurhani. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina dzurina qurrata a'yunina mustafa maulana Muhammad wa ala sayyidil anbiya'il mursalin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lidayna jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin salmatul ahya'i wal amwat. Allahumma iftah qulubana wa al-'arifin wa 'allimna ulumal anbiya'il mursalin waj'alna minal 'ulama'il amilin wal ulil qurubin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun waj'alna minal 'ulama'il amilin wal ulil qurubin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun waj'alna minal 'ulama'il amilin wal ulil qurubin alladhina la khawfun 'alaihim yahzanun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu ta'ala anhu, wa yanbaghi liman la ma'luma indahu min al-asbabi ay yatawarra'a fi ahadiha wa yatakhayyara al-mu'tiya laha kama yukhayyiru ahlul makasibi fil iktisabi. Qala Syekh Abu Talib Al-Makki, telah berkata Syekh Abu Talib Al-Makki radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Allah. Wa yanbaghi, dan sebaiknya, liman la ma'luma indahu, bagi orang yang tidak ada pengetahuan di sisinya, tidak ada permakluman di sisinya, minal asbab, daripada sebab-sebab, ayyatawarra'a, apa tak? Kita ni. Kita apa? Yuwah berarti dia. Yuwah ni. Oh ya, call. Kita ni. 2, 3. Kira? 2, 3. Oh, Leman. Ni mana? Kok lompat kan? Wa qala Umar bin Al-Khattab, berkata Umar bin Khattab. Wah, ni Udin. Iya. Ya. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha padanya, karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yu'tini al-ata'a, dia memberikan kepada aku akan satu pemberian.
Fa aqulu lahu, maka saya pun berkata baginya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fa aqulu lahu, maka saya pun berkata bagi Rasulullah, a'tihi ya Rasulullah man huwa abkaru minni ilaihi. Hai Rasulullah, berikan saja, hai Rasulullah, orang yang lebih pekir kepadanya dibanding dengan saya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah SAW, khudhu, ambil saja dia Umar, ambil saja dia. Fatumawwilhu, lalu kau jadikan jadi tambahan hartamu. Au tasaddaq bihi, atau bersedekah dengannya. Yang penting kau ambil dulu. Wa ma ja'aka min hadal mali, dan apa saja yang kau ambil daripada harta ini, wa anta ghairu mustasyrafin, padahal engkau tidak termasuk orang yang minta kemuliaan, wala sa'ilun, dan tidak minta-minta. Fakhuzhu, ambil dia. Wa malla, dan apa yang tidak seperti itu, fala tatba'hu nafsaka, jangan kau iringkan dia akan nafsumu. Jadi maksudnya begini, Umar bin Khattab mungkin pada saat itu masih pengetahuan kaum zahidin yang tidak mau sama sekali menerima pemberian. Tidak mau menerima pemberian. Karena apa? Karena dia belum bisa mengatakan bahwa orang yang memberikannya ini adalah hanya sekedar wasilah, sedangkan hakikat yang memberi adalah Allah. Belum sampai di situ pemikirannya. Nah, oleh sebab itu Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, berikan saja orang yang lebih butuh dibanding dengan saya. Nah, ini pemahaman daripada Umar bin Khattab, padahal yang memberikan itu Rasulullah SAW. Nah, oleh sebab itu Rasulullah tidak mengajarkan kepada Umar bin Khattab, jangan kau etikatkan saya yang memberikan kamu, tapi etikatkan saja Allah. Tidak mengatakan begitu. Tetapi dia diajarkan begini saja, dalam posisinya sebagai seorang zahid, terima sajalah dulu. Nah, kalau kamu memang tidak butuh, simpan dia, jadi tambahan hartamu. Atau kalau kamu terima dulu, lalu kamu yang bersedekah. Ayo bersedekah. Nah, seandainya Umar bin Khattab tidak menerima hal itu, lalu dia suruh Rasulullah untuk memberikan kepada orang lain, lalu Rasulullah memberikannya, maka Umar bin Khattab tidak dapat apa-apa. Tapi kalau dia terima dulu, lalu dia sedekahkan kepada orang lain yang dia anggap lebih butuh daripada dirinya sendiri, maka harta yang satu ini sudah dapat membuat dua orang dapat pahala, yaitu Rasulullah dan Umar bin Khattab. Seandainya yang menerima itu lagi, ada yang lebih butuh daripada saya, dia kasih lagi, maka harta yang satu ini sudah tiga dia. Artinya dia dapat memberikan pahala sudah 3 orang. Terus mungkin sampai senambungan, sampai pada saat terjadi perang Uhud. Perang Uhud, salah seorang sahabat sudah kering tenggorokannya karena mungkin panasnya juga racun-racun daripada tombak, racun panah, racun pedang yang menusuk sekujur tubuhnya. Akhirnya dia minta air, hanya setengah gelas itu air. Tapi ketika dia sudah angkat gelas itu ke bibirnya, ada yang minta, berikan saya minum seteguk air saja. Diberikan lagi. Yang kedua ini, begitu diangkat oleh si kedua ini, lagi berkata yang ketiga, berikan saya seteguk air. Sampai 150 orang. Sampai 150 orang itu dengan air yang setengah gelas. Berarti air yang setengah gelas ini telah
membuat 150 orang dapat pahala. Nah, itulah cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Umar bin Khattab. Nah, jadi pada waktu dia mau mengembalikan hal itu kepada Rasulullah, berarti Umar bin Khattab belum sampai pikiran seperti itu. Nah, inilah termasuk kategori daripada pengetahuan kaum zahidin. Berbeda dengan kaum arifin seperti tadi. Ya, kita terima, tapi atas nama Allah yang memberikan kita. Orang yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah untuk mendapatkan hal itu adalah orang yang dimuliakan, yang memang patut kita juga syukuri dia. Nah, setelah itu kita nanti berikan kepada orang yang lebih berhak, karena dia lebih butuh. Itulah sesungguhnya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di sini. Ini sesungguhnya masih berkaitan dia dengan masalah tajrid dan apa dengan isbah atau istisraf. Jadi kalau yang tajrid itu kita ulangi adalah orang yang tidak pernah mau ada keinginannya sedikit pun untuk berusaha, karena dia yakin bahwa apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada dirinya tidak akan pernah bisa berpisah kepada orang lain. Orang-orang tua kita mengatakan, rezeki manuk dek nuah bau berubah tipak bersin bebek. Rezeki bebek dan ini berubah jadi rezeki manuk. Lamun memang rezeki manuk ya manuk, walaupun kita kasih terlebih dahulu itu itik. Sebenarnya bukan itik kita yang punya rezeki, tapi adalah manuk ini. Begitu juga sebaliknya. Dari ajaran orang tua kita, leluhur kita yang sangat-sangat sederhana itu, ternyata dasar kuatnya daripada ilmu-ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh para ulama-ulama. Sehingga dari situlah manusia-manusia di dunia ini keseluruhan dari masyrik sampai maghrib, ajaran semacam ini ada dari leluhur mereka. Kita orang Sasak misalnya, ada itu. Orang Bali, orang Jawa, orang Sumbawa, ada. Ini menunjukkan bahwa apa? Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dalam Al-Qur'an dikatakan, ma min qaumin illa fihi basyirun wa nadhir. Illa khala fihi basyirun wa nadhir. Tak ada satu kaum pun, satu komunitas pun di dunia ini, tinggal dimanapun dia berada, pasti ada basyirah wa nadhirnya. Cuma nanti akan disesuaikan dengan lingkungan mereka. Itu yang menentukannya, sesuai dengan peradabannya, sesuai dengan lingkungan, bahkan sesuai dengan makanan-makanan yang mereka makan, karena geografisnya itu berbeda-beda. Misalnya kalau seperti orang-orang pedalaman Kalimantan, kemudian pedalaman Papua yang masih sekarang ini, itu mereka itu berperadaban jauh berbeda dengan kita. Karena mereka tinggal di hutan belantara, mereka tidak berani membuat rumah di bawah. Mereka bikin rumah kayu. Rumah kayu ini akan membawa konsekuensi akan kebudayaan mereka yang berbeda pula. Nah, ketika pada saat mereka terbentuk menjadi suatu komunitas, maka ada tokoh-tokoh adatnya, ketua-ketua sukunya yang akan dipercayai untuk menjadi orang keramat di tempat itu, menjadi orang mulia di tempat itu, yang dipercaya spiritualnya, sehingga menurut mereka dia bertuah. Sampai mereka menemukan hidayah baru yang akan membimbing mereka untuk meninggalkan peradaban yang sangat sederhana itu. Seandainya kalau tidak ada misalnya para ulama, para dai yang sampai kepada diri mereka, mereka tetap memegang apa yang didapatkan dari leluhurnya. Dengan ajaran sangat-sangat sederhana itu, mungkin pemahaman mereka tentang Tuhan, tentang Allah berbeda dengan kita. Akan berbeda, sehingga dengan demikian kalau mereka mati, maka samalah dia dengan orang-orang yang mati pada zaman Patrah.
Qala Salim, telah berkata Salim, "Famin ajli dzalika," maka karena itulah, karena Ibnu Umar adalah Ibnu Umar la yas'alu ahadan syai'an, tidak pernah minta kepada seorang sesuatu, tidak pernah dia minta. Wala yarudu syai'an utiyahu, dan tidak pernah juga dia menolak sesuatu yang diberikan kepada dia. Nah, itu. Jadi dia tidak pernah minta, tapi diberikan apapun dia terima, karena dia sangat menghargai orang yang memberikan sesuatu kepada dirinya itu. Fal istisrafu ilan nasi mazmumun, karena mencari-cari kemuliaan kepada manusia, artinya minta-minta sesuatu kepada manusia itu mazmumun, tercela. Ini kadang-kadang para pengemis kita itu terpengaruh oleh pengemis yang terdiri daripada penganut agama Buddha, penganut agama Hindu yang dulu, sehingga banyak para pengemis ini akhirnya berubah status. Kalau para penganut agama Buddha, para biksu-biksu itu kadang-kadang mintanya ini untuk menjadi ujian kepada dirinya, dan itu kalau memang dia butuh, dia minta hanya sekedar yang ia butuhkan, tidak pernah lebih daripada itu. Nah, ketika sekarang ini para pengemis-pengemis yang gaya modern sekarang ini, justru dia mencari kekayaan. Dia cari kekayaan. Dia rekrut anak-anak kecil, lalu dia lepas di tempat-tempat strategis untuk minta, lalu hasil daripada mintanya anak-anak ini dikumpulkan oleh mereka. Nah, itu namanya adalah mengeksploitasi anak-anak yang tidak pernah punya, artinya yang masih menginginkan untuk pendidikan, tapi mereka justru dieksploitasi oleh orang-orang tersebut. Nah, pengemis-pengemis semacam ini, siapa yang mengelolanya? Itulah nanti yang pada hari kiamat tidak bangkit dari kuburnya kecuali wajahnya bagaikan tengkorak. Pengemis-pengemis mata itu. Karena apa? Dia mengemis bukan untuk menutupi kebutuhannya saat itu, tapi dia jadikan sebagai kekayaannya. Itu sebabnya maka Abdullah bin Umar minta tidak pernah, tapi kalau diberikan tidak pernah menolak. Dia terima dia, walaupun mungkin nanti dia akan sedekahkan lagi kepada orang yang butuh. Kita ingat kepada Al-Maghfurlah Tuan Guru Mustafa Kediri, kakak daripada Guru Ibrahim. Beliau itu apapun dibawakan oleh orang untuk dijual pasti dibeli. Dia beli dia. Walaupun pernah satu saat katanya ada orang yang datang membawa roda cikar, hanya sebelah cikar gerotak itu, dia beli oleh beliau. Dia beli, tidak pernah dia berniat saya beli sekarang ini, nanti pada satu saat saya cari laba. Niatnya yang pertama adalah untuk menolong orang ini. Dia mungkin sangat butuh sampai dia tidak malu menjual hanya sebelah roda cikar. Dia beli dengan harga berapapun ditawarkan, tidak pernah dikurangi. Berapa yang ditawarkan itu sudah dikasih. Tapi pada saatnya ada saja yang mencari roda cikar itu untuk dibeli, dibutuhkan oleh orang dan mendapatkan laba yang begitu besar. Dan ketika mendapatkan laba banyak, beliau itu tidak menjadikan jadi kekayaannya, tapi dia jadikan terus untuk bersedekah. Paling hanya 3% yang diambil itu untuk menjadi tambahan hartanya. Jadi minta-minta itu mazmumun, qadihun, yaitu sangat tercela tauhid pada tauhid. Karena supaya jangan sampai nanti kita tawaddu'u li ganiyin gairu hasanin, tunduk kepada orang yang kaya liginahu, karena kayaannya merupakan suatu yang tidak bagus. Karena nanti bisa saja kalau dia tidak cermat untuk menyikapi dan mensiasatinya, dia menyekutukan Allah Ta'ala dengan orang kaya itu. Pala yang bagi, katanya, pala yang bagi ayyakhudal muridu, dan
tidak bagus bahwa mengambil oleh al-murid, oleh orang yang berkehendak itu ata'an ala hadal wajhi, akan pemberian berdasarkan jalan ini. Waruya anna Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, kharaja zata yaumin, dia keluar pada satu ketika, ila syari'i babis Syam, yaitu di jalan yang ada di gerbang negeri Syam. Pashtara daqiqan, beliau itu membeli daqiqan, tepung, yang beli tepung. Walam yakun fil mawdi'i may yahmiluhu, tidak ada di tempat itu orang yang membawakan dia itu si tepung. Tidak ada yang membawakannya. Tawafa Ayyubu al-Hammala, maka menyempurnakan oleh Ayub akan, itu artinya membawa oleh Ayub akan hammal, itu orang tukang pikul. Hamalahu, maka dia memikulnya. Wa dafa'a ilahi Ahmad ujratahu, lalu menyerahkan oleh Imam Ahmad kepadanya akan ongkos orang itu. Falamma dakhala ad-dara, maka manakala dia masuk ke dalam rumah, ba'da iznihi, setelah izinnya lahu, ittafaqa anna ahlad dari, sepakatlah bahwa ahlud dar, yaitu pemilik rumah itu, kad khabbazu, sesungguhnya mereka itu telah membuat roti, maka na indahum, apa yang ada di sisi mereka, minad daqiq, sampai tidak ada di sisi mereka itu daripada itu tepung. Wa taraku al-khuzan, lalu mereka meninggalkan itu roti, ala sarir, di atas ranjang. Panasapa, maka dia pun menengoknya. Para'ahu Ayub yansipu, katanya, ala sarir yansipu, dia sudah mulai berlumpuk-lumpuk di sana. Para'ahu, maka dia pun melihat. Para'ahu Ayub, maka melihat oleh Ayub. Wa kana yasubu dahra, dan si Ayub itu sendiri dia puasa idar tahun, puasa idar tahun. Dia puasa idar tahun. Faqala Ahmad li ibnihi, maka berkata Imam Ahmad bagi putranya Saleh yang bernama Saleh, idfa ila Ayyuba min al-khubzi, Ayub, serahkan kepada Ayub itu si roti. Pada fa'alahu, maka si Saleh, putra daripada Imam Ahmad itu, mengantarkan kepada Ayub berapa ini? Ragifaini, ada dua roti. Paraddahuma, maka Ayub menolak akan dua roti tersebut. Faqala Ahmad, maka berkata Imam Ahmad, da'huma, taruh dia di sana, taruh dia. Thumma sabara qalilan, kemudian dia menahan sebentar saja. Summa qala, kemudian dia berkata, khuzhuma, ambil dia, ambil keduanya roti itu, ambil. Wal haq wa alhaqahu bihima wa alhaqhu bihima wa alhaqahu bihima, dan lalu dia menghubungi akan dia dengan kedua roti itu. Falahikahu, maka dia pun menghubunginya. Fakhadhahuma, maka dia ambil kedua roti itu. Faraja'a Saleh, maka kembalilah Saleh, putra daripada Imam Ahmad, mutajiban, hal keadaan heran, kenapa kok beliau itu kok tadi tidak menerima, begitu saya serahkan dia baru terima. Faqala Ahmadu, maka faqala lahu Ahmad, a'ajibta min radhi, apakah kau heran karena dia menolak itu? Kenapa kau heran? Kenapa kau heran dari tolakannya? Wa akhadahu, lalu wa akhzi, dan daripada mengambilnya. Qala, maka Saleh mengatakan, na'am, iya, saya kok heran, tadi dia tolak, kenapa dia ambil lagi? Qala hadza rajulun salihun, ini adalah laki-laki soleh.
Ini adalah laki-laki saleh. Lamma ra'al khubza, manakala dia melihat itu si roti, istasrapat nafsuhu ilaihi, maka mencari kemuliaan oleh nafsunya kepada itu roti, maksudnya cenderung hatinya kepada itu roti. Nah, kecenderungan hati ini tidak disukai oleh orang saleh ini. Falamma a'tainahu, maka manakala saya berikan akan dia ma'al istisraf, beserta ada kemauannya, radahu, dia tolak. Nah, ini. Jadi kan orang-orang soleh, para sufi itu bagaimana dia berusaha untuk tidak memiliki kemauan. Tidak memiliki kemauan. Kalau dia memiliki kemauan, bisa saja nanti dia dikatakan sebagai penyembah kemauannya. Dia menyekutukan Allah dengan kemauan sendiri, yang dibahasakan oleh Allah Ta'ala dengan kata hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu siapa itu yang menjadikan Tuhannya itulah keinginan sendiri? Nah, oleh sebab itu dia berjuang untuk tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan. Sampai-sampai ingin untuk mendapatkan ridha Allah pun dia tidak mau. Tidak mau. Nah, ini orang-orang yang seperti itu. Tidak berkeinginan untuk mendapatkan ridha Allah sekalipun cinta Allah. Karena apa? Kalau dia itu memiliki satu keinginan untuk mendapat ridha Allah, dia dikatakan su'ul adab, mendahului Allah. Lalu bagaimana kalau kita helahkan dia? Kemauan itu kan diberikan oleh Allah misalnya. Dia diberikan oleh Allah itu kemauan, makanya dia punya kemauan. Nah, jadi mereka bilang apa? Kalau memang dia sadar bahwa kemauannya diberikan oleh Allah, maka tentu kemauannya itu adalah tidak punya kemauan. Tidak punya kemauan itu kemauannya. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, fa istisrafu ila rizqi. Qala ma'al istisraf, beserta ada keinginannya, dia tolak dia kalau ada keinginannya itu. Summa ayasa. Nah, kemudian kalau dia sudah putus asa, tidak punya kemauan, berputus asa kepada makhluk maksudnya, maka disuruh oleh para guru-guru sufi, guru-guru marifat, selama kamu masih bergantung kepada manusia, kau tidak akan pernah sampai kepada Allah. Tapi begitu kau putus asa daripada makhluk, barulah kau sampai. Putus asa itu maksudnya apa? Tidak usah berharap kepada makhluk. Tidak usah berharap. Bagaimana kalau kita transaksi misalnya, karena seperti yang dikatakan di awal bahwa manusia itu ada dua. Ada yang mendapat rezeki dengan sebab, yaitu sebab bismillah ikhtiar. Ada yang mendapat rezeki dengan tajrid tanpa ikhtiar. Kalau memang makomnya makom tajrid, maka dia tidak boleh merubah dia untuk menjadi ahli ikhtiar. Dan kalau memang dia ditempatkan oleh Allah pada makom orang yang ikhtiar, tidak boleh dia memaksakan dirinya untuk tajrid. Maka ketika dia masih dalam tajrid misalnya, dalam ikhtiar umpama pada makom ikhtiar, terima saja makom ikhtiar itu. Karena dengan makom ikhtiar ini dia teruji. Apanya diuji? Kemauannya itu. Apakah ikhtiarnya ini untuk mendapatkan harta, atau ikhtiarnya itu untuk melaksanakan ikhtiar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cara seperti itu dia tetap berikhtiar, tapi tidak pernah menggantungkan dirinya kepada ikhtiar, apalagi bergantung kepada orang yang akan, siapa yang akan memberikan saya. Tapi harus dia mengatakan dari mana Allah akan memberikan saya. Tidak boleh dia mengatakan siapa dalam sini adalah makhluk, siapa yang akan memberikan saya uang hari ini. Tapi dia harus mengatakan siapa yang dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan uang kepada saya. Sehingga semuanya adalah dari Allah. Nah, begitu orang itu dipercayai oleh Allah untuk memberikan orang tersebut uang kepada dirinya, maka kita wajib syukur kepada orang tersebut. Sebagaimana
yang sesungguhnya askarukum lillahi askarukum linnasi. Orang yang paling bersyukur di antara kalian kepada Allah adalah orang yang paling bersyukur kepada manusia. Tetapi tidak seperti tadi, tidak berarti dia menggantungkan diri kepada manusia itu. Paradadnahu ilaihi, maka kami kembalikan akan dia kepadanya ba'dal iyasi, setelah berputus asa itu, faqabilahu, maka dia menerimanya. Nah inilah, jadi pada saat dia diberikan pertama itu, dia sedang dikuasai oleh keinginannya. Keinginannya inilah artinya keinginan untuk mendapatkan apa yang diberikan itu. Keinginan inilah yang diusir. Nah setelah hilang keinginan itu baru diterima. Karena itu adalah orang saleh yang sesungguhnya dia tidak punya keinginan. Tidak punya keinginan. Makanya kalau ditanya misalnya, apa keinginan Tuhan sekarang? Saya ingin punya keinginan. Saya ingin punya keinginan. Berarti dia tidak punya keinginan. Tapi kalau dia mengatakan saya ingin tidak punya keinginan, berarti dia sedang punya keinginan. Nah itulah orang-orang saleh semacam itu. Makanya di dalam kehidupan kita di dunia ini, sesungguhnya makom daripada manusia itu setiap zaman ada saja orang-orang istimewa. Ada orang istimewa. Makanya itu pernah diperdebatkan dulu. Sabda Rasulullah mengatakan khairul qarni qarni, thumma qarnus sahabah, thumma qarnul tabi'in, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Itu bukan dilihat dari segi periodisasinya, tapi adalah dari segi kualitasnya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian setelah itu generasi sahabat, setelah itu generasi tabi'in, dan generasi berikutnya dan berikutnya. Bukan periodisasinya yang dilihat. Karena apa? Kualitas yang dilihat. Kenapa? Karena keberkatan Rasulullah tidak pernah pudar. Jangan samakan sinar Rasulullah itu kayak sinar mentari atau sinar neon. Semakin jauh dari tempatnya semakin redup. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu sinarnya tetap cemerlang. Tetap cemerlang. Tidak akan pernah diredupkan oleh apapun maksiat. Maka oleh sebab itu pada setiap generasi, artinya setiap era, setiap rezim, orang-orang mulia itu pasti ada. Karena yang dimaksud dengan karni di situ bukan periodenya, tapi adalah kualitasnya. Kualitasnya yang jadi setiap rezim, setiap era, setiap masa kualitasnya itu. Jadi kalau ahli marifat diartikan begitu. Tapi kalau ahli tarikh, maka itu sudah. Nah, karena ahli tarikh melihat secara zahirnya, tapi kalau ahli marifat itu melihat hakikat daripada Nur Muhammad tidak pernah redup. Sampai sejauh manapun dia terpancar tidak akan pernah redup. Jangan disamakan seperti sinar neon. Qala al-muhsannif rahimahullah ta'ala, wa ammal istishrafu ila rizki, dan adapun istishraf, pada dasarnya istishraf itulah mencari kemuliaan. Tapi di sini artinya adalah kecenderungan untuk mendapatkan rezeki ma'a qat'i nazrihi anil khalqi, beserta memutuskan pandangannya daripada makhluk. Fala yadurruhu dzalika, maka tidak membahayakan akan dia oleh yang demikian itu. Li'annahu khuliqa da'ifun, karena bahwasanya dia tercipta menjadi orang lemah. Zufaqatin, yang mempunyai kepakiran, punya hajat yang banyak. Warizquhu ma'lumun, rezekinya memang maklum. La budda minhu, tak boleh tidak daripadanya. Fa istishrafuhu ila rizki, maka istishrafnya kepada rezeki itu fil haqiqati istishrafun ila razik, yaitu istishrafnya, kecenderungannya itu kepada orang yang memberi, kepada orang yang memberi rezeki. Bukan semata-mata rezeki itu. Karena begini, kan makam orang semacam itulah makam orang-orang yang betul-betul tak pernah lupa Allah. Orang yang tidak pernah lupa Allah ini, dia tidak pernah lupa juga bahwa apapun yang akan didapatkan itu adalah pasti yang sudah dirumuskan oleh Allah, sesuai dengan rencana Allah.
tidak pernah bisa berubah daripada rencana Allah. Bagaimana kalau dengan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Itu yang seringkali dijadikan oleh para orang-orang yang kadang-kadang tidak ingat bahwa kemampuannya untuk merubah itu sendiri tidak ada. Kalau tidak diberikan oleh Allah angan-angan untuk mau merubah, apalagi mau merubah. Sesungguhnya kata-kata semacam itu sebenarnya turun kepada orang-orang Bani Israel dulu, yang tidak akan dirubah oleh Allah. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada mereka tidak akan berubah menjadi suatu bencana, kecuali kalau mereka sendiri yang menjadikan nikmat sebagai suatu bencana. Bagaimana caranya? Yaitu mereka menjadikan rezeki dari Allah untuk memusuhi Allah. Diberikan uang bukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dijadikan sebagai satu fasilitas untuk mendekatkan diri kepada musuh Allah, pada setan. Maka mau tidak mau Allah mengkategorikan mereka itu sebagai orang apa? Yang kufur nikmat. Padahal Allah sudah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi pengkufuran terhadap nikmat ini adalah penyalahgunaan nikmat yang seharusnya dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, dijadikannya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada musuh Allah. Bagaimana Allah tidak akan murka? Nah, disitulah Allah merubah akan nikmat yang diberikan kepada mereka itu menjadi azab. Jadi bukan berarti bahwa Allah baru akan merubah nasib daripada suatu kaum apabila kaum itu sendiri yang merubahnya. Kemauan untuk merubah itu sendiri tidak bisa kalau tidak diberikan oleh Allah. Nah, dan demikian menurut ahli marifat, ahli hakikat, bahkan ahli hakikat, kalau ada orang yang beretekad semacam itu, jangankan sampai seperti itu. Kalau dia mengetekadkan nasi yang ia makan itu saja, dia sendiri yang mengunyahnya, menurut Imam Sanusi dikatakan orang itu kafir. Kalau dia mengatakan bahwa nasi yang dimakan itu dia sendiri yang mengunyahnya. Begitu juga ibu-ibu kalau menanak nasi, kalau ibu-ibu mengatakan ini nasi saya yang membuat dia, dari beras menjadi nasi, kalau menurut Imam Sanusi, maka ibu-ibu dianggap kafir. Kalau begitu caranya bagaimana? Anggap saja ini ikhtiar kita itu majazi, sedangkan Allah hakikatnya yang memasakkan itu nasi. Kenapa? Karena bisa saja walaupun ibu-ibu menghabiskan gas 25 gram hanya untuk menanak sekilo nasi, kalau Allah tidak menjadikan dia menjadi nasi, tidak akan bisa masak. Tidak bisa. Nah, itulah suatu pembelajaran. Jadi Imam Sanusi mengatakan semacam itu bukan secara mutlak, tapi adalah diajarkan kepada kita, yaitu anggapan kita itu majazi. Makanya dalam ilmu balaghah dikatakan majaz bil akli. Majaz bil akli itu adalah akan terjadi maklub, terbaliknya. Kalau dia sifatnya itu sesuatu, misalnya begini, siapa sih yang membuat madrasah ini ya? Kita katakan salah seorang tokoh lah. Padahal beliau itu tidak pernah memegang ember, tidak pernah mengangkut pasir, tidak pernah mengayak. Nah, padahal yang bekerja kalau majaz bil aklinya adalah para buruh, para tukang. Nah, ini adalah dalam segi majaz bil aklinya yang maklub. Nah, sekarang sebaliknya, segala sesuatu yang kita lakukan jangan etekadkan kita yang melakukannya. Nah, itulah yang namanya pana. Ingat, pana itu ada 3. Pertama, pana bil af'al. Pana bil af'al. Yang kedua, pana bis sifat. Yang ketiga, pana bizat. Pana bil af'al itulah yang dimaksudkan, jangan kita mengakui diri kita yang melakukan segala sesuatu yang kita lakukan itu. Karena kita tidak pernah diberikan apa-apa oleh Allah. Apa yang ada pada diri kita, Allah yang punya. Apa yang kita lakukan itulah hakikatnya Allah yang menjadikannya. Kemudian pana sifat,
Panak sifat itu yang termasuk dalam sifat ma'ani dan sifat maknawi di dalam ilmu tauhid. Mulai daripada kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama basar, kalam. Yang menjadi qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Kita mengakui ada kemampuan, tetapi yang qadirun adalah Allah. Kita punya kehendak, tapi yang muridun adalah Allah. Kita punya kehidupan, tapi yang hayyun adalah Allah. Kita punya sam'un, tapi yang sami'un adalah Allah. Kita punya basar, tapi yang basirun adalah Allah. Kita punya kalam, tapi yang mutakallimun adalah Allah. Nah, itu namanya panak sifat, yang termasuk dalam sifat ma'ani dan sifat maknawi. Sedangkan panak zat, nah artinya semua yang ada, termasuk diri kita ini, termasuk diri kita, zat kita ini adalah, kalau kepada ilmu tasawuf yang kita sedang pelajari ini, tidak ada, adanya hanya majazi, dia hanya maji. Kita sudah pelajari dulu, ada 10 tasawur. Kaifa yatasawwaru fil aqli annahu mahjubun fahuwa azhara fi kulli syai'. Ada yang mengatakan azhara kulla syai', azhara fi kulli syai', azhara bi kulli syai', azhara li kulli syai', sampai 10 macam. Nah, itu sesungguhnya adalah teori-teori daripada panak zat. Artinya, bagaimana tergambal di dalam akal orang sehat bahwa Allah itu terdinding, padahal dia yang menampakkan segala sesuatu, padahal dia yang nampak pada segala sesuatu, padahal dia yang nampak karena segala sesuatu, padahal dia nampak dengan segala sesuatu. Sampai 10 itu, 10. Nah, artinya apa? Allah itu tidak boleh kita katakan dia terhijab, tidak boleh juga kita katakan dia tidak terhijab. Sebagaimana tidak boleh kita mengatakan dia jauh, dan tidak boleh kita mengatakan dia dekat. Karena apa? Jauh dan dekat itu hanya sifat makhluk. Allah itu tidak begitu. Yang jauh dan dekat itu sifat makhluk. Maka dengan demikian, panak zat ini, yaitu kita mengetekadkan semua makhluk ini adalah hakikatnya adalah ciptaan Allah yang berawal dari tidak ada menjadi ada, dan pada saatnya nanti akan menjadi tidak ada. Yang ada hanyalah Allah. Kita tidak perlu berpikir tentang dulu sebelum adanya berupa alam semesta, planet, bintang, dan galaksi itu. Ruang hampa ini sudah ada. Kapan mulainya ruang hampa dan kapan berakhirnya? Itu tidak perlu kita pikirkan, karena akal kita tidak mampu mikirkan. Kenapa? Karena sesungguhnya ruang hampa inilah yang sesungguhnya sangat berharga, lebih berharga daripada yang padat. Makanya tembok ini, bagaimanapun kita bikin tembok daripada emas, tidak akan pernah punya arti kalau tidak ada ruang hampanya, kalau tidak ada ruang kosongnya. Cincin misalnya, bagaimanapun kita beli cincin emas seberat apapun, tapi kalau tidak ada kosongnya, tidak bisa dipakai cincin. Ruang kosong ini sangat berguna dan tidak pernah. Makanya para ahli tasawuf mengatakan apa? Itu ruang kosong itu tidak punya warna, tidak punya bentuk, tidak punya ukuran. Kapan dia mulai, kapan dia akan berakhir. Tetapi dia bukan Tuhan, bukan Allah, itu ruang hampa. Apalagi sekarang banyak para teolog-teolog komunis yang sekarang ini, yang banyak menyerang akidah kita, mengatakan kok ada sesuatu punya nama tapi bendanya tidak pernah kita lihat. Namanya saja ribuan, tapi benda yang punya nama itu tidak pernah kita lihat. Dia anggap pemikirannya itu kepada yang sifatnya fisika. Itu. Ketika ditanya balik, kau punya akal tidak? Punya. Bagaimana warna akal kamu? Bagaimana bentuknya?
Kemudian berapa ukuran diameternya? Mereka bingung. Seperti halnya dulu ketika Imam Hanafi masih kecil, umur 12 tahun itu. Umur 12 tahun, ini sudah berapa kali saya ceritakan, ternyata si Bahram itu raja Mesir yang komunis. Pertama kan ulama-ulama besar di Mesir itu kalah berdebat oleh Bahram yang jadi raja itu, karena boleh jadi karena apa, si ulama-ulama ini tidak berani untuk mengingkari apa yang dikatakan oleh Bahram yang menjadi raja itu. Tinggallah Imam Ahmad, guru daripada Imam Nu'man. Nu'man itulah Imam Hanafi. Itu. Pada suatu ketika ada yang mengatakan Imam Ahmad ini mimpi. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu masuk ke dalam sebuah taman. Akhirnya dia melihat babi yang besar itu habis menumbangkan kayu-kayu besar, sampai kepada dahan dan rantingnya habis dilalap oleh babi itu. Tiba-tiba ada satu kayu besar yang akan didekati oleh babi tersebut, tetapi ada seekor ular kecil. Ada seekor ular kecil yang menggigit leher daripada babi tersebut. Akhirnya babi ini matinya bukan karena gigitan ular, tapi karena dia menghempas-hempaskan dirinya di bawah pohon kayu besar itu. Akhirnya babi itu mati. Maka ketika habis ulama-ulama Mesir didebat oleh Bahram yang menjadi raja pada saat itu, dia bertanya, ayo siapa lagi ulama yang bisa melawan saya? Siapa yang bisa melawan saya? Lalu dikasih tahu ada lagi satu, tuan, namanya Imam Hamad. Akhirnya termenung, disampaikan berita itu kepada Imam Hamad, seolah-olah ada kekhawatiran dia akan diundang ke istana untuk menjawab pertanyaan daripada si raja komunis tersebut. Akhirnya diceritakan oleh Hamad akan Imam Hanafi, dan Imam Hanafi sendiri yang menakwil makna daripada apa yang dialami oleh Imam Hamad. Ya, saya pernah belajar kepada saya pernah belajar kepada orang tua saya. Nama orang tuanya kan Sabit. Sabit inilah yang dinikahkan oleh pemilik kebun setelah dia menemukan sebuah apel yang baru dimakan setengah, lalu dia cari oleh Sabit itu, dari mana jatuhnya ini apel. Ternyata adalah dari kebun ini. Sampai dia bertemu dengan milik kebun. Pokoknya saya hukum kamu, katanya. Saya hukum kamu. Ya, pokoknya apapun hukumannya tuan, saya berhak dihukum dengan memakan setengah apel ini. Saya betul-betul memang lapar. Ayo saya terima hukuman. Ya, saya hukum kamu. Tapi hukumannya bukan pukulan, bukan cambukan, bukan rendaman, bukan bakaran, tapi saya nikahkan kamu bersama anak saya. Nikah tuan? Belum siap. Nah, ini saya perlu berunding dulu dengan keluarga di rumah. Nggak usah berunding, pokoknya ini hukuman. Kalau kamu berunding, nggak hukuman namanya. Tapi ingat, anak saya yang saya nikahkan bersama kamu dia buta, dia tuli, dia bisu dan dia lumpuh. Semakin terkejut Sabit ini. Nah, karena ini hukuman, dia terima secara terpaksa, dinikahkan dia. Tidak pernah dilihat itu perempuan. Nah, sekarang kamu sudah resmi menjadi suami dari anak saya. Lihat kamar itu, buka kamar itu, kamu pergi sekarang sendirian. Akhirnya begitu dibuka kamar itu, pingsan si Sabit. Melihat kan katanya dia bisu, dia buta, dia lumpuh, dia tuli. Kenapa begini dia bilang? Akhirnya dipanggil dia lagi oleh pemilik kebun itu. Ini maksud saya, kenapa saya katakan anak saya itu bisu? Karena sampai dia sebesar ini tidak pernah mengeluarkan sepatah kata kotor pun dari mulutnya. Sampai seusia ini tidak pernah dia menggunakan matanya untuk yang haram. Sampai saat ini tidak pernah menggunakan telinganya untuk mendengar yang haram-haram. Tak pernah melangkah kakinya ke haram. Itu sebabnya saya katakan dia
bisu, lumpuh, buta dan tuli. Nah, dari anak inilah lahir yang namanya Nu'man. Nu'man bin Sabit itu yang menjadi murid daripada Imam Muhammad ketika dia berumur kurang lebih 12 tahun umurnya. Kalau begitu Tuan, saya pernah diajarkan tabir mimpi oleh orang tua saya bahwa maksudnya ini akan ada seorang yang akan berdebat Tuan. Jadi Tuan ini adalah bagikan pohon kayu besar, babi itu adalah seorang yang akan mendebat Tuan, sedangkan ular kecil itu adalah saya. Oh, berarti begitu ya katanya. Kalau begitu ayo ikuti saya nak, kata daripada Imam Muhammad ke istana. Betul, ikut Imam Hanafi. Begitu dia mau apa kamu kecil-kecil ikut bersama orang tua? Kan katanya saya ini disuruh menjawab pertanyaan Tuan. Akhirnya semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Imam Hanafi yang dulu bertanya tidak bisa dijawab oleh imam ini, oleh si raja itu. Seperti itu, ada kan ceritanya juga, ada seorang mahasiswi yang kuliah di Chicago. Dia belajar filsafat, begitu pulang, dia anak seorang saleh, seorang ustaz. Begitu pulang dari Chicago, dari Amerika, dia sudah ngotot. Ternyata selama ini bapak kita dikibuli oleh orang-orang yang mengatakan dirinya ahli agama. Dia mengatakan Tuhan itu ada, ternyata tidak ada. Kebetulan ada seorang ustazah yang datang. Ngotot ini mahasiswi, ngotot dia. Akhirnya sudah berhenti, langsung ditempeleng dia. Mahasiswa ditempeleng dia. Yuk, kenapa kamu, kenapa ustazah menempeleng saya? Ini untuk menjawab sebuah pertanyaan. Artinya pertanyaanmu yang mengatakan Tuhan tidak ada, Tuhan pekerjaannya apa, Tuhan sekarang berada di mana, kadar-kadar Tuhan itu tidak ada. Satu ini saja jadi jawaban daripada semua pertanyaanmu akan terjawab. Pertama, kamu pernah tidak membayangkan bahwa saya datang menempeleng kamu sebelumnya? Tidak pernah. Nah, itulah kadar-kadar Allah. Itu kadar-kadar Allah. Kamu pernah tidak membayangkan bagaimana rupanya sakit itu? Kamu sakitan tidak? Sakit. Bagaimana rupanya sakit itu? Berapa ukurannya? Diameternya berapa dan warnanya bagaimana? Tidak tahu dia. Tidak begitu juga Allah. Bukan berarti sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu berarti tidak ada. Ini kan buktinya. Kamu rasa sakit, ada rasa sakitmu, tapi kau tak tahu bagaimana ukurannya. Lalu pertanyaan ketiga, apa pekerjaan Allah? Itu sudah pekerjaan Allah yang menampar kamu tadi itu. Bukan saya yang menampar kamu, tapi itulah pekerjaan Allah. Barulah anak ini sadar. Ini sekarang ada ini laki perempuan yang mengatakan dirinya teolog-teolog komunis, tersebar di YouTube itu. Mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Hanya apa yang dikatakan dalam kitab-kitab suci itulah bikinan mereka sendiri katanya. Nah, ini adalah tentang ketauhidan yang akan mengarah kepada ma'rifat, yang mengantarkan kita kepada ma'rifat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, jadi dia lebih istisrafnya itulah kepada ar-razik, ya, kepada yang memberi. Wala yunafi dzalika haqiqatal ubudiyah, dan tidak menafikan oleh yang demikian itu hakikat kehambaan. Walakin, dan tetapi, in katsura minha al-istisrafu ila rizki, jika kebanyakan daripadanya istisraf kepada rizki, kemudian wasagalat sahibah, dan membuat sibuk akan pemiliknya, andawamil muhadarah wal munajat, daripada terus menerus muhadarah. Muhadarah di sini maksudnya adalah berkomunikasi dengan Allah. Munajat itulah berkomunikasi dengan suara kecil, suara batin, minal haqqi, daripada Allah. Fal yusarrifha an dzalika, maka hendaklah dia palingkan akan istisrafnya itu, kesibukannya itu, sarpan jamilan, sebagaimana perpalingan yang indah, waliyan hajalaha ma'at ta'alluq min ta'alluqi, dan supaya dia menjalani baginya daripada ketergantungan. Artinya supaya dia
terhindar daripada ketergantungan daripada makhluk, wa tawassuki, dan lalu dia tawassuk billahi, yaitu dia hanya percaya kepada Allah, sabilan, yang akan memberikan dia sebagai jalan sebaik-baiknya. Qala Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi, lah berkata Syekh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah redha daripadanya, kuntu fi bidayati, dulu aku di permulaanku, artinya di awal-awal, waqipan bainal isya'aini, yaitu berdiri antara maghrib dan isya, usalli, saya sholat, wa ana farigun, dan saya itu bebas, bila sababin, tanpa ada sebab, artinya tidak pernah terbebani oleh apapun seinginan untuk dapat dunia. Hatta ja'atni an-nafsu, sehingga mendatangi akan aku oleh nafsu. Faqalat li, maka berkata, seolah-olah berkata bagiku, salamu alaika, kata nafsu itu, mudah-mudahan keselamatan atas engkau. Qultulha, lalu katakan baginya, wa alaika salam, kau juga mudah-mudahan keselamatan. Qalatil asya'u, berkata itu makanan malam, padhatni bidahiyatin, maka dia menggetarkan saya dengan satu getaran. Fatawakkabtu, kemudian saya berdiri. Summa alhamani Allahu ta'ala, artinya begitu dia mengatakan ini makanan malam sudah siap ini. Karena ada yang mengatakan apa? Katakan iza ista'addal asya'u qudimal asya' alal isya', kalau memang sudah siap makan malam, dahulukan dulu makan malam dari salat isya. Ada yang mengatakan ibarat semacam itu. Nah, kemungkinan ini yang datang itu yang membuat hatinya bergetar. Akhirnya dia berdiri. Nah, di saat itu summa alhamani Allah Ta'ala, mengilhami akan aku oleh Allah Ta'ala, an qultu laha, bahwa aku berkata baginya, nafsu, atadrina lahu maudian, apakah kau tahu hai nafsu ada baginya tempat? Qalat la, qultu la ish, tidak apa, ish itu daripada ayu syai'in, ini pakai dia Arab pasar, ayu syai'in asal. La ish huwa wa matan, dia dan kapan, wa mata huwa, dan kapan dia. Qalat la, dia juga mengatakan tidak. Qultu laha ana rabb, saya ini adalah Tuhan, au abdun, atau hamba. Qalat abdun, dia mengatakan saya hamba. Qultu laha fal abdu yaqdiru ala syai'in, seorang hamba kok mampu atas segala sesuatu. Pama hadal kufru, kekafiran macam apa ini? Wasyirku, kesyirikan macam apa ini? Alladzi ataitini, yang kau datangkan kepadaku, bihima, dengan itu si kafiran kesyirikan. Rebe, silakan kau pergi ila khaliqiki, kepada Tuhanmu. Patlubi minhu al-asya'a, mintalah kepadanya makan malam. Li'annahu khaliquka, dia itu adalah yang menciptakan kamu, jangan minta kepada saya. Dia penciptamu, wal qadiru ala kulli syai'in, dan dia yang maha kuasa atas segala sesuatu. Fayutiki, maka dia akan berikan kepada engkau. Wa yujibu laki, dan pasti dia akan menjawab bagimu. Matalabti, apa yang kau minta itu. Patut'imi, maka barulah kau makan. Wa ta'kulu ma laka, wa ta'kulu, dan kau watakuli, dan kau akan makan. Fama laki wa iyaya, maka tidak ada bagi engkau dan saya. Wa ma hadhil hiyarah, lalu apa kebingungan ini? Qala fazhabat ila khaliqiha, maka dia pun pergi kepada penciptanya, yaitu Allah. Faja'a asya'un mutamakkinun, maka datanglah
makanan malam yang sangat-sangat kuat, aksaru yang kathirun yang banyak. Nah, fa'akalat maka dia pun makan. Qala wa kadzalika, dan begitu juga, seperti itu juga, yahtaju 'alaiha, dia berdalil atasnya. Wa min huna tasbutul aqdamu, dan dari sinilah menjadi kuat pendirian. Jadi menjadi kuat pendiriannya. Nah, ini adalah sesuatu yang memang penulis syarah ini memiliki suatu wawasan yang begitu luas tentang kisah-kisah nyata yang jadi tamsil daripada apa yang ia jabarkan, sehingga kita paham terhadap apa yang ia katakan itu. Lalu kita tentu diajak oleh beliau ini untuk mengikuti, kalau tidak bisa 100% ya sedikit demi sedikit, sehingga kita menginginkan syariat yang kita lakukan itu adalah akan terus melengket dengan tarekat hakikat marifatnya. Jangan sampai pernah terpisah antara yang empat ini, karena kalau dipisahkan kita sama saja dengan orang-orang yang membenci syariat, membenci tarekat. Itu banyak itu. Banyak sekarang orang-orang dengan retorikanya mengatakan Wali Songo itu bukan orang suci, cuma secara kebetulan dia menjadi pemimpin agama di tempatnya, makanya orang-orang jadi pemimpin agama itu mengatakan dia sebagai seorang wali. Nah, ini salah satu yang diungkapkan oleh orang-orang sekarang. Sehingga apa yang diungkapkan oleh para ulama-ulama kita lewat kitab-kitab yang kita pelajari itu semua tidak dibenarkan oleh mereka. Semua tidak dibenarkan. Apalagi ungkapan kitab Al-Quran saja direkayasa, diretorikakan sama mereka, dan mengatakan siapa bilang Al-Quran itu wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Itu kan kumpulan dari peristiwa-peristiwa yang didapatkan oleh Rasulullah, dikumpulkan. Dia tetap mengakui ini Al-Quran Rasulullah, tapi dia tidak percaya bahwa itu adalah sebagai suatu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Mereka mengatakan kumpulan peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, katanya. Sehingga itu sebabnya tidak sistematis, dia bilang. Coba saja lihat satu surat, dia tidak sistematis berbicara tentang suatu topik, tapi dia campuran itu dan ini. Karena apa? Rasulullah tidak sempat untuk mensistematikannya. Dia hanya bagikan sebuah buku harian, katanya. Nah, ini salah satu contoh. Maka tugas kita lah sekarang itu untuk memberikan counter terhadap hal-hal semacam itu. Dengan apa? Logika dan retorika yang sekarang anak-anak kecil sudah mengatakan pakai logika, dia bilang. Pakai logika itu, cucu-cucu saya yang kecil-kecil itu. Ini pakai logika. Lihat ini. Apa namanya ini? Jangan lihat dari mata kepala. Pakai logika, dia bilang. Artinya apa? Misalnya sejadah. Masa sejadah dipakai tempat duduk? Ini sejadah ini pakai salah, pakai logika. Nah, itu bentuknya. Ternyata memang itulah dunia. Tapi kita tetap bahwa Nur Muhammad tidak pernah redup, dimanapun dan kapanpun tidak pernah redup. Makanya khairul karni itu bukan sifatnya periodisasi, tapi adalah kualitas. Jadi di zaman apapun kita hidup dan dimanapun bisa kita memperoleh seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, itu yang sifat kualitas, bukan periodisasi. Walaupun memang periodenya sangat bagus juga, tapi kalau kita mengatakan terus dia meredup, ini berarti satu penistaan kepada Rasulullah SAW. Jangan meredup itu. Nah, inilah yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk mengikuti jejak para ulama salafus saleh, untuk senantiasa tawaduk dan tadarruk terhadap apa yang diciptakan oleh Allah pada diri kita dimanapun kita berada. Semoga kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.